Selamat datang, di depan saya ada Infinix Note Edge dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Jadi sebelum saya mulai dengan proses reset sebenarnya, saya ingin membahas dengan cepat beberapa hal yang jelas akan terjadi dan bagaimana cara pada dasarnya mempersiapkannya. Jadi saat Anda mereset perangkat Anda, tentu saja semua data Anda akan dihapus dari ponsel Anda. Jadi pertama-tama, Anda mungkin ingin memeriksa apakah data Anda sudah dicadangkan. Dan jika belum, maka lakukanlah sebelum Anda mereset ponsel Anda. Karena setelah selesai, setelah Anda meresetnya, Anda tidak bisa mendapatkan kembali data tersebut. Jadi, mungkin ada beberapa cara berbeda yang bisa Anda lakukan tergantung pada alasan Anda melakukan reset. Jadi, izinkan saya memeriksa dengan cepat apakah ada sesuatu seperti cloning. Ya, ada mobile cloner. Jadi, bagaimanapun juga, mari kita mulai dengan cadangan yang mungkin paling umum dilakukan orang, yaitu melalui Google. Jadi, itu akan berada di suatu tempat di sini, saya kira di bawah sistem dan cadangan ke Google Drive. Dan saya belum masuk, jadi saya bahkan tidak bisa benar-benar mencadangkannya. Tapi di sini ditunjukkan apakah perangkat saya sudah dicadangkan atau belum. Dan dikatakan bahwa belum dicadangkan, karena foto dan video dinonaktifkan sebagai cadangan. Dan data perangkat lainnya yang mencakup hal-hal seperti kontak, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, data aplikasi, pesan SMS, MMS juga tidak dicadangkan. Sekarang saya ingin membahas sedikit tentang ini jika Anda berencana menggunakan Google, karena biasanya itulah yang dilakukan orang. Dan untuk sebagian besar, menurut saya, banyak dari kita sebenarnya hanya menyinkronkan data kita ke Google tanpa sengaja, karena Google memang berusaha mengambil data Anda, apapun yang terjadi. Dan untuk memperjelas hal ini, biasanya ketika Anda membuka sesuatu seperti foto Anda misalnya, bukan? Nah, ini dia, foto. Biasanya Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini, di mana jika Anda belum masuk, saat Anda masuk, Anda akan mendapatkan halaman serupa. Tapi pada dasarnya, ini memberi Anda pilihan untuk, atau sebenarnya bukan pilihan. Ini hanya memberikan Anda konfirmasi omong kosong di sini untuk mulai menyinkronkan informasi Anda, bukan? Dan Anda mungkin secara tidak sengaja mengkliknya pada suatu saat. Begitu Anda melakukannya, Google langsung seperti, wah, data kita. Saatnya mengambilnya meskipun Anda benar-benar hanya terpeleset saja. Dan mereka akan terus-menerus mengganggu Anda dengan hal ini. Setiap kali Anda membuka aplikasi foto Anda, atau sesekali, mereka menunggu Anda akhirnya melakukan kesalahan itu sehingga Anda menyinkronkannya. Sekarang, saya menganggap ini benar-benar pencurian data yang keterlaluan. Jika seseorang terus-menerus menampilkan sesuatu dengan harapan saya akhirnya melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa mengambil data saya. Itu bukan persetujuan, itu benar-benar pencurian secara langsung. Jadi, biasanya ada pilihan apapun di sini. Saya mungkin berasumsi, orang-orang seperti saya berpikir bahwa ini hanyalah, penipuan terang-terangan dari Google. Selain itu, saya juga ingin membahas tentang data ini khususnya di sini, data perangkat lain. Ini hanyalah, dan Anda sama sekali tidak boleh mengandalkan ini. Jadi, ini memberitahu Anda bahwa hal terpenting yang katanya dicadangkan adalah seperti aplikasi dan data UPI. Sekarang, tidak satupun dari dua hal yang saya sebutkan tadi benar-benar dilakukan. Mari kita bicara terus terang saja, itu tidak dilakukan. AppData akan mengisyaratkan bahwa ia mencadangkan semua informasi tentang aplikasi tersebut. Jadi jika sesuatu seperti Netflix, Anda mencadangkan sesuatu seperti Netflix, seharusnya semua pengaturan Netflix tetap ada, meskipun mungkin tidak banyak, tapi juga di bawah AppData itu, termasuk informasi Anda saat masuk. Jadi seharusnya ketika Anda memulihkan AppData, Anda sudah otomatis masuk kembali ke aplikasi tersebut. Karena data aplikasi benar-benar menyimpan informasi itu. Jadi jelas kita bisa pastikan bahwa ini bukan salah satu hal yang dilakukan. Biasanya Anda harus masuk ulang ke setiap aplikasi. Jadi, itu satu hal lain adalah aplikasi itu sendiri. Jadi, mari saya berikan sedikit informasi tambahan. Jadi, misalnya ada si Timmy kecil, dia mengunduh emulator Yuzu dari Play Store ketika emulator itu masih tersedia di sana, sebelum tim Hit Squad Nintendo mengetahui bahwa ada seseorang yang berani membuat emulator Nintendo Switch. Begitu mereka mengetahuinya, mereka mengerahkan anak buah mereka, benar-benar tim Hit Squad, para Avenger tuntutan hukum. Dan mereka tidak mengirimkannya ke Timmy kecil, tapi ke pembuat Yuzu. Dan pembuat Yuzu memutuskan, sial, tahu nggak, aku rasa aku lebih memilih berperang dengan kita sendiri, daripada harus berhadapan dengan para Avenger Nintendo itu.
Jadi dia menghapus aplikasi itu, entah dia sendiri atau Google yang melakukannya. Jujur saja, para Avenger dari Nintendo itu akan menyebarkan dokumen hukum ini seperti kanker kemanapun mereka bisa. Jadi, entah Google yang menghapusnya karena dianggap melanggar sesuatu atau si pembuatnya sendiri yang menghapus karena lebih memilih tidak dituntut jutaan dolar sebagai ganti rugi. Dan siapapun yang melakukannya, Timmy kecil sudah mengunduh aplikasi itu Yuzu saat masih ada di Play Store. Dan sejak saat itu dia selalu memilikinya. Sekarang Timmy kecil ingin mereset ponselnya dan membuat cadangan agar tidak kehilangan aplikasi itu. Karena dia baru tahu bahwa Yuzu sudah tidak ada lagi di Play Store. Sekarang, dia tidak tahu kenapa, tapi ya sudahlah, seharusnya itu tidak jadi masalah. Yang penting aplikasinya ada di ponselnya. Itu saja yang penting. Dan dia membuat cadangan yang dengan jelas menyatakan bahwa itu mencadangkan data OP dan UP. Nah, ini adalah data UP, ini bagian OP. Jadi seharusnya data itu dicadangkan, itu sekarang ada di ponselnya. Timmy kecil lalu mencadangkannya, dan sistem memberitahunya, hore, berhasil, semuanya sudah dicadangkan. Semuanya sudah beres, mantap, ayo lanjut. Jadi dia lalu mereset ponselnya, maksudku Google sudah bilang semuanya baik-baik saja kan? Dan, ya, dia mereset ponselnya lalu mencoba memulihkan beberapa aplikasinya, termasuk aplikasi yang sangat berarti baginya, emulator Yuzu. Ya, sayangnya emulator Yuzu belum berhasil dipulihkan. Sekarang, Timmy kecil mungkin mulai panik karena jelas-jelas tadi dikatakan bahwa datanya sudah dicadangkan. Tapi entah kenapa aplikasi itu tidak berhasil dipulihkan, dan alasannya adalah karena ya aplikasinya sudah tidak ada lagi di Play Store. Jadi, cadangan sampah ini sebenarnya tidak benar-benar mencadangkan apapun seperti namanya yang ternyata bohong. Yang dilakukan hanyalah semacam membuat catatan kecil untuk dirinya sendiri. Kamu tahu nggak? Ponsel ini dulu pernah punya emulator Yuzu, jadi kalau bisa, dan ini catatan penting, kalau bisa, unduh lagi dari Play Store, karena memang asalnya dari sana. Lalu proses pemulihan atau restore-nya berjalan seperti, oke, Play Store, Yuzu, di sini nggak ada aplikasi seperti itu. Aplikasi ini tidak ada. Pasti tadi cuma error, pasti cuma khayalan saya saja, dan dalam kasus ini memang tidak melakukan apa-apa. Jadi, sebenarnya aplikasi-aplikasi tidak benar-benar dicadangkan dalam kasus ini, padahal jelas-jelas tertulis bahwa seharusnya bisa di kedua kasus tersebut. Jadi, ya intinya itulah kenapa kamu sebaiknya tidak terlalu mengandalkannya. Dan lebih jauh lagi, kalau aplikasinya berasal dari luar Play Store, ya Google menganggapnya seperti sirkus lain saja, bukan urusan kami. Dan sekarang juga, sepertinya mereka secara proaktif mencoba bersikap seperti, ya, bukan sirkus kami, bukan monyet kami, tapi yang jelas, kami sama sekali tidak akan membiarkan sirkus baru bermunculan. Jadi, saatnya membakar semuanya sampai habis. Ini adalah cara Google untuk mencoba mencegah kamu menginstal aplikasi pihak ketiga, atau pada dasarnya aplikasi apapun yang berasal dari luar Play Store. Kalau mereka tidak punya kendali atasnya, mereka tidak bisa mendapatkan uang dari situ. Kamu jelas-jelas seharusnya tidak bisa menginstalnya. Itulah yang sedang coba dicapai Google saat ini. Dengan dalih, semua ini demi kamu, demi keamananmu. Pikirkan tentang anak-anak kami membantu kamu. Kamu sebenarnya tidak pernah memintanya, bahkan mungkin kamu benar-benar menentangnya, tapi kami melakukannya demi kamu. Jadi, ya abaikan saja hal ini sejujurnya dan gunakan saja Yuh Mobile Cloner sekarang. Ini akan menjadi aplikasi yang bisa kamu gunakan jika kamu punya ponsel baru, atau jika kamu juga masih punya ponsel lama. Kamu juga bisa memanfaatkannya sebagian. Jadi jika kamu punya ponsel lama dan ingin pindah ke yang baru, kamu bisa menggunakan aplikasi ini atau aplikasi lain yang akan saya jelaskan dengan cepat. Tapi inilah yang sebaiknya kamu gunakan secara umum, yaitu aplikasi cloning, karena aplikasi-aplikasi ini benar-benar luar biasa. Saya hanya punya hal-hal positif untuk dikatakan tentang aplikasi-aplikasi ini. Biasanya, karena aplikasi ini memungkinkan kamu memindahkan semua data, tidak peduli dari mana asalnya, atau seberapa banyak datanya. Seperti yang belum saya sebutkan, Google hanya membatasi kamu pada 15 GB untuk foto dan video. Itu biasanya adalah batas gratis dari akunmu. Jika kamu punya lebih dari itu untuk foto dan video, sisanya akan tertinggal. Jadi sebagai cadangan ini juga agak buruk dalam hal ini. Proses seperti ini yaitu proses cloning, tidak peduli berapa banyak gigabyte data yang kamu miliki. Semua data akan dipindahkan selama ponsel barumu memiliki cukup ruang penyimpanan. Sebagai contoh cepat, jika kamu berencana membuat cadangan dan kamu punya perangkat lama, jika perangkat lama itu juga Infinix, kamu memang punya fitur Mobile Cloner.
Yang perlu kamu lakukan pada dasarnya adalah mengunduh dan menggunakan aplikasi dari ponsel yang akan menerima data, terlepas apakah ini untuk backup atau restore. Jelas, jika kamu memindahkannya ke ponsel seperti ini kan, dan kemudian kamu ingin memindahkannya kembali ke sini, kamu akan menggunakan aplikasi dari ponsel ini. Tapi saat aku memindahkannya ke yang ini, aku akan menggunakan aplikasi dari ponsel ini. Aku menggunakan aplikasi dari ponsel yang akan menerima data. Jadi pada akhirnya aku akan memindahkan ke keduanya, tapi aku mulai dengan memindahkannya ke misalnya Samsung. Jadi aku perlu mengunduh aplikasi versi Samsung untuk jenis aplikasi seperti ini. Dan setiap merek punya nama yang berbeda-beda untuk aplikasi ini. Tidak semua merek punya aplikasi mereka sendiri seperti ini. Infinix punya, OnePlus, Vivo, Oppo, dan Realme. Keempatnya menggunakan aplikasi yang sama bernama Clone Phone. Huawei juga punya aplikasi sendiri yang disebut Phone Clone. Jadi kebalikannya. Samsung punya Smart Switch, Motorola punya Moto Move, dan Xiaomi punya Mi Mover. Jadi kamu bisa menggunakan salah satu aplikasi seperti ini. Jika kamu berencana untuk pindah ke salah satu perangkat tersebut, baik itu perangkat lama atau baru, kamu tinggal unduh aplikasi sesuai merek yang akan kamu gunakan. Pindahkan data ke aplikasi di ponsel ini, hubungkan kedua ponsel tersebut, pindahkan datanya, dan selesai. Jika kamu sedang migrasi ke perangkat baru itu, selesai. Kamu pada dasarnya sudah selesai. Data kamu sekarang sudah dicadangkan di perangkat baru itu dan kamu tidak perlu khawatir lagi. Jika kamu punya perangkat lama yang hanya kamu gunakan sebagai penyimpanan data sementara, misalnya seperti ini. Samsung adalah yang lama, kan? Saya bisa memindahkannya ke sini menggunakan Smart Switch di ponsel ini, tapi kemudian selanjutnya, saya perlu mengunduh aplikasi mobile cloner di ponsel ini untuk memindahkannya kembali ke Infinix. Tapi, percayalah, memang butuh beberapa langkah dan mengunduh aplikasi, tapi itu sangat sepadan. Ini jauh lebih baik daripada yang pernah diizinkan Google dengan backup mereka yang agak payah. Jadi memang awalnya harus mengunduh aplikasi. Memang agak merepotkan. Tapi saat digunakan benar-benar lancar, cepat, luar biasa, oke. Jadi, dengan semua itu sudah dilakukan, kemungkinan besar perangkat Anda sekarang sudah dicadangkan. Sekarang mari kita masuk ke pengaturan sistem di sini. Dan kita akan menuju ke reset ponsel yang merupakan opsi kedua dari bawah. Dari sini Anda ingin memilih atau mereset semua data. Tunggu sebentar, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa semua yang terdaftar di sini akan dihapus, yang mana sekarang seharusnya sudah kita backup semuanya. Ini juga mungkin akan menampilkan akun-akun yang sedang masuk di perangkat. Saya tidak punya data apapun di bagian ini. Jadi langsung saja kita pilih menghapus semua data yang ada sekarang. Saat Anda menekannya untuk pertama kali, kemungkinan akan muncul layar kunci jika perangkat Anda dilindungi, misalnya ada PIN, pola, atau kata sandi yang akan muncul, Anda perlu memverifikasinya. Dan hanya setelah itu Anda akan melihat layar ini di sini, atau jendela ini yang memungkinkan Anda mengonfirmasi proses ini dengan pesan singkat. Hapus semua data secara permanen. Semua informasi pribadi Anda termasuk aplikasi yang diunduh dan SIM akan dihapus. Anda tidak dapat membatalkan tindakan ini. Hapus semua data. Sekarang, proses ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar 2 menit untuk selesai, dan ketika selesai kita akan disajikan dengan layar pengaturan Android. Jadi saya akan kembali setelah layar itu muncul untuk saya.
Dan seperti yang Anda lihat, prosesnya sekarang sudah selesai dan Anda bisa mengatur perangkat Anda sesuai keinginan. Jadi jika Anda merasa ini sangat membantu, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.